Shalom, hari ini bersama dengan saya, Pendeta Medi Marcelobang, rindu untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan, memberikan kekuatan bagi kita di sepanjang hidup kita, secara khusus di hari yang Tuhan beri bagi kita. Pembacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-40, ayat 29 sampai dengan ayat 31. Mari kita membaca bagian ini. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sahabat religi yang Tuhan Yesus kasihi, kebenaran firman Tuhan hari ini kita akan belajar di bawah satu tema, kekuatan hidup. Kekasih di dalam Tuhan, hidup yang kita jalani bukan hidup yang gampang. Kita sepakat bahwa hidup ini berat, seperti angin yang tidak pernah berhenti bertiup. Demikianlah tantangan, itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Hari ini ada tantangan, besok ada tantangan. Hari ini tantangan selesai, besok tantangan baru itu datang. Ada banyak orang ketika berada dalam tantangan seperti ini, mereka berada pada situasi yang tidak berdaya. Firman Tuhan berkata, ada banyak orang yang lesu, ada banyak orang yang lelah, bahkan untuk berjalan, berlari, itu tidak sanggup. Pilihan yang seringkali menjadi bagian dari orang-orang percaya ketika mereka berhadapan dengan tantangan, itu kondisinya adalah mereka putus asa, atau bahkan mungkin tetap bertahan, tetapi dalam situasi yang penuh dengan kekalahan. Pertanyaan buat kita hari ini, seperti itukah kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Saya teringat dengan peristiwa yang pernah dialami oleh pemazmur Daud. Suatu ketika dia dalam situasi yang berat sekali. Dia dalam pengejaran Saul yang berniat untuk membunuhnya. Dia berlari dan dia mencari pertolongan. Semua pertolongan dunia, semua kekuatan dunia itu mengecewakan. Mazmur 121 ayat 1. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kadang-kadang kita juga seperti itu. Aku mencari pertolongan kemana-mana. Tidak ada pertolongan yang bisa menjawab akan tantangan yang aku hadapi. Tapi ayat 2 dari Mazmur 121 menjadi jawaban bagi kita sekalian. Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sahabat religi yang Tuhan Yesus kasihi, bagian firman Tuhan yang hari ini kita baca juga memiliki penekanan yang sama. Kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan hanya pada Tuhan. Karena itu mari kita melihat beberapa poin yang akan menjadi perenungan penting untuk kita dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, firman Tuhan di ayat yang ke-29. Demikian bunyinya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kebenaran ini membawa kita untuk mengerti bahwa pertolongan kita dalam situasi apapun hanya ada pada Tuhan. Sahabat religi yang Tuhan Yesus kasihi, jangan sampai kita kecewa dengan hidup kita dan seakan-akan kita merasa tidak ada pertolongan untuk kita. Kita punya Tuhan yang besar. Seperti pemazmur Daud menemukan Tuhan dalam pergumulannya. Demikianlah harusnya kita menemukan kekuatan kita hanya ada pada Tuhan. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13, ini pengalaman Rasul Paulus. Dia memberitakan Injil, dia melayani Tuhan, dia menghadapi tantangan yang begitu berat. 2 kali di penjara, lalu dia hampir karam, dia juga disesah, dilempari batu, bahkan hampir mati. Tetapi dia bisa bertahan dan tetap semangat untuk menjalani hidup dan pelayanannya. Filipi 4:13, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Hari ini juga firman Tuhan datang kepada kita. Dalam Matius 11:28, Kristus Tuhan kita, dia welcome dengan kita yang sedang berada dalam situasi lelah dan lesu, yang tidak bisa lagi berjalan apalagi berlari. Dia berkata untuk kita, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku, kata Yesus, akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kebenaran kedua untuk kita, waktu kita mengerti bahwa pertolongan kita itu adalah dari Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari ayat 31a dari Yesaya 40. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kebenaran kedua, pertolongan bagi kita, itu akan kita nikmati ketika kita berada pada posisi menanti-nantikan Tuhan. Apa maknanya menanti-nantikan Tuhan? Kita tidak bicara tentang sebuah kondisi di
mana menanti-nantikan itu arahnya kepada tindakan pasif, di mana saya dan saudara, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita duduk manis dan menanti Tuhan untuk menolong kita. Menanti-nantikan Tuhan itu bicara tentang bagaimana saya dalam hubungan saya dengan Tuhan. Pertanyaan untuk kita, bagaimana doa kita di hadapan Tuhan? Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ketika saya dan saudara terus berkomunikasi dengan Tuhan, posisi kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana dengan pembacaan firman setiap hari? Bukankah firman Tuhan itu adalah suara Tuhan? Kita harus mengerti bahwa ada kekuatan dari setiap firman. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang setia untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana dengan persekutuan kita? Dengan jemaat Tuhan, gereja Tuhan, persekutuan kita harusnya kita bangun dengan kuat. Itu orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan, ada banyak kekuatan ilahi yang akan mengalir, memberikan kepada kita sekalian semangat untuk menjalani kehidupan yang berat ini. Mari Bapak Ibu, para sahabat religi, kita harus meyakini bahwa pertolongan kepada kita hanya datang bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kebenaran ketiga tentang kekuatan kita. Pertolongan akan membawa kita naik seperti burung Raja Wali. Saya bacakan Yesaya 40 ayat 31 bagian B. Firman Tuhan berkata, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Orang yang mendapatkan pertolongan dari Tuhan ketika mereka dalam posisi aktif menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan punya janji yang istimewa bagi kita. Digambarkan kekuatan yang kita terima itu seperti pada burung Raja Wali. Bapak Ibu tahu burung Raja Wali itu burung hebat, burung besar, burung perkasa, mengalahkan segala jenis burung yang pernah kita kenal. Dan firman Tuhan berkata untuk kita hari ini, kita akan seperti Raja Wali yang besar, Raja Wali yang hebat, Raja Wali yang tidak pernah terbang rendah, Raja Wali yang akan terbang tinggi. Sahabat religi, Raja Wali itu akan semakin terbang tinggi ketika badai besar itu datang. Harusnya kita sebagai anak Tuhan juga demikian. Ketika badai kehidupan itu datang dalam hidup kita, janji firman Allah itu ya dan amin. Engkau akan terbang seperti Raja Wali, naik semakin tinggi. Kita akan melintasi badai dan kita akan mengembangkan sayap kita. Kita akan berkata kepada dunia, Tuhan saya besar, Tuhan saya hebat, saya tidak berjalan sendiri, saya berjalan bersama dengan Tuhan. Sahabat religi yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama andalkan Tuhan dalam hidup kita, nanti-nantikan Tuhan setiap saat. Jangan cari pertolongan kepada dunia ini, karena semuanya hanya akan mengecewakan kita. Baiklah kita berkata sebagai seorang anak Tuhan yang lebih dari pemenang, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, aku melayangkan pandanganku kepada kekuatan-kekuatan dunia, tapi pertolongan yang sejati itu hanya datang dari pihak Allah yang menjadikan langit dan bumi. Demikian firman Tuhan renungan hari ini buat kita. Selamat beraktivitas sahabat religi. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.